kasih rohana, uhud potong besar, binasatin opana, dia mahitabe, mamuji debata, ai sesa donua, dosa tai dibai. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur jika Tuhan masih mengizinkan kita memasuki hari yang baru saat ini. Itu adalah karunia Tuhan, bahkan itu adalah keajaiban bagi mereka yang percaya. Karena itu tidak ada pilihan lain selain mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, diambil dari 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersekolah minggu, ada lagu yang mengajarkan kita tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu mengetahui segala-galanya. Dimanapun kita, kapanpun kita, Tuhan itu tahu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Itu yang dikatakan sekolah minggu melalui nyanyian-nyanyian khotbah mereka. Ada juga mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, yang jahat, yang baik, Tuhan melihat. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, seorang raja yang bernama Asa, yang sebelumnya dia boleh merasakan, boleh melihat keagungan Tuhan, keperkasaan Tuhan yang selalu berpihak kepada mereka. Berpihak kepada Raja Asa. Ketika mereka berhadapan, berperang melawan bangsa-bangsa yang kuat, mereka bisa mengalahkan itu karena mereka setia kepada Tuhan. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Raja Asa ini berubah. Ketika melihat kekuatan yang menurut dia besar, yang akan menyerang mereka. Raja Asa tidak lagi mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan menjaga dia. Tuhan memenangkan dia. Dia lupa. Akhirnya dia meminta kekuatan dari yang lain. Dengan memberikan uang, memberikan perak kepada raja yang lain untuk menolong dia. Benar, raja itu menolongnya. Tetapi ternyata Allah murka, Allah marah. Dia menegur melalui seorang nabi yang disebut di sana Nabi Hanani. Bahwa perbuatan Asa itu bodoh. Perbuatan Asa itu bodoh. Kenapa dia bodoh? Bahwa dia lebih percaya kepada manusia daripada Allah yang selama ini menolong dia, yang selama ini berkuasa atas dia.
yang selama ini memenangkan pertempurannya. Kok bodoh? Dia menegur, bahkan karena Hanani menegur dia, Asa sakit hati. Itulah ciri orang bodoh. Ciri orang bodoh kalau ditegur pasti marah. Tetapi orang bijak akan merenungkan ketika dia ditegur, bukan malah marah. Semoga hari ini kita adalah orang bijak. Maaf, bukan orang bodoh. Kalau ditegur, marah. Kalau ditegur, sakit hati. Kalau ditegur, merdadi. Kalau ditegur, bersungut-sungut. Kalau ditegur, bahkan membalas dengan kejahatan. Itu yang dilakukan Asa. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita baca nanti ayat seterusnya, Asa mati penyakitan karena kelalaiannya, karena kejahatannya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu menegur, memicak, menegur kita. Supaya kalau kita berbuat jahat, menegur kita supaya kita kembali. Firman itu menegur kita ketika kita tidak berbuat baik, menegur kita supaya mengerjakan yang baik. Jangan lupa bahwa kita ada sekarang sesungguhnya adalah karena Tuhan. Itu yang lupa si Asa ini. Bahwa dia sebagai raja dapat berkuasa, itu adalah karena Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Seolah-olah karena kekuatan kita lah mengendalikan hidup ini. Kekuatan kita lah mengendalikan siapapun. Dengan mempergunakan perak, uang tadi, yang diberikan kepada Ben-Hadad itu. Supaya dia membantu. Dia berkoalisi dengan musuh-musuh Tuhan. Minta bantuan dengan yang lain. Padahal Tuhan yang selama ini menolong dia. Jemaat dikasihi Tuhan, hari ini ingat Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Tuhan itu maha ada, maha hadir. Ya, maha hadir dimanapun dia ada. Disebutkan tadi, Tuhan itu berkuasa. Mata Tuhan melihat segalanya. Ya, apa yang kita sembunyikan dia tahu. Bahkan ada yang di pikiran kita dia tahu. Apa yang ada di benak kita dia tahu. Semua dia tahu. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat yang kita buat di dunia ini. Sekalipun kita bersembunyi, Tuhan itu tahu. Karenanya, jika kita percaya, Tuhanlah yang berkarya. Mulai sejak dahulu kala. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memampukan kita. Tetaplah setia dengan itu. Sekali lagi, jangan bodoh. Itu yang dikatakan oleh Hanani. Jangan kamu bodoh. Kok melupakan Tuhan? Kok meninggalkan Tuhan? Kok tidak yakin lagi kepada Tuhan? Ancaman, penderitaan, tekanan sering menggoda kita untuk berpaling dari Tuhan. Penyakit juga sering menggoda kita untuk mencari kekuatan, mencari kesembuhan yang suara hati kita sebenarnya menolak itu. Tetapi kita bisa saja kalah. Itu yang disebut bodoh. Jangan lagi bodoh. Ya, pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Pertolongan kita hanya dari kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah kompromi dengan kejahatan. Jangan pernah kompromi dengan iblis. Itu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan itu pecemburu. Dia benci dengan mereka yang menduakan dia. Dia adalah Allah pecemburu. Karenanya, dalam kehidupan ini, tentu seperti Asa, merasa terancam, merasa ada yang akan menyerang, ancaman tidak akan berkuasa lagi, karena ada kekuasaan di luar dirinya, maka dia
memohon kekuatan, melacurkan diri, melacurkan imannya dengan memohon pertolongan dari yang lain. Padahal perjalanan hidupnya dia sudah banyak mengalahkan musuh-musuh besar hanya karena pertolongan Allah. Mari sekarang kita perjalanan kalau kita mengingat ke belakang bagaimana Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Mari kita lihat ke belakang. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Kemahakuasaan Dia terhadap hidup kita. Maka tetaplah bijak, jangan bodoh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kami bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang dapat mampu melihat apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan tahu dalam hidup kami. Hari ini firman Tuhan menegur kami supaya kami tidak bodoh, yaitu meninggalkan Tuhan, yaitu melupakan Tuhan. Jika kami merasa terancam, jika kami menderita, jika kami lemah, dan apapun yang kami alami, biarlah kami tetap setia untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang bekerja berkarya sejak dahulu kala, bahkan di dalam Yesus Kristus telah memenangkan kami, telah menyelamatkan kami. Kiranya keyakinan seperti itu juga nyata dalam hidup kami, supaya kami tidak melacurkan iman kami kepada yang lain. Supaya kami tidak lagi berjinah iman, berjinah secara rohani dalam hidup ini. Karena Tuhan Maha tahu tentang apa yang kami lakukan. Jangan biarkan kami bodoh. Tapi dengan Roh Kudus-Mu, berilah hikmat kepada kami. Supaya kami bijak. Supaya kami memperoleh kekuatan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Berilah kami kekuatan hari ini untuk tetap bijaksana mengikut Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, sekalipun kami mengalami penyakit, mengalami ancaman, mengalami penderitaan, mengalami kerugian, apapun itu. Kiranya kami tetap setia berserah diri kepada Tuhan. Itulah doa kami kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berilah kami kekuatan untuk tetap hidup di dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari seluruh jemaat HKBP Tebet. Kami membuka kesempatan dan mengajak seluruh jemaat yang ingin turut melayani dalam pelayanan renungan harian video HKBP Tebet melalui pembacaan ayat firman Tuhan. Melalui pelayanan ini, kita dapat bersama-sama memberitakan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan renungan harian setiap harinya. Bagi jemaat yang rindu untuk terlibat, silakan untuk menghubungi tim multimedia atau panitia untuk informasi lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelayanan. Tuhan memberkati.